Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, saya telah membagikan beberapa kuesioner tadi secara lisan. Saya bertanya kepada anak-anak muda, apakah saya perlu menyampaikan khotbah yang sama di ibadah raya 1 ataukah khotbah yang berbeda? Sama aja Pak Gembala, biar berkatnya sama. Nanti beda berkatnya. Ya. Dan saya sudah menyiapkan 2 khotbah pada hari ini, Ibu Saudara. Yang satu terkait dengan judul rahasia mendapat berkat, kemudian yang satunya hidup dalam kesederhanaan. Nanti minggu depan kita akan membahas hidup dalam kesederhanaan. Karena itu hari ini saya akan bahas di khotbah yang saya sampaikan dalam khotbah yang pertama tadi, yaitu disebut rahasia mendapat berkat. Ada amin? Ingin mendapat berkat? Angkat tangan yang ingin dapat berkat. Pasti semua. Ya, hanya orang yang agak sedikit mengalami gangguan cuaca yang tidak mau mendapatkan berkat. Ya. Saudara, berbicara berkat, pasti kita semua ingin mendapat berkat, saudara. Entahkah itu berkat secara jasmani, entahkah itu berkat secara rohani, ataupun hal-hal yang bersifat positif di dalam kehidupan kita setiap hari. Semua orang mendambakan itu, semua orang menginginkan itu. Dan saya percaya kita semua juga, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, menginginkan itu. Karena itu mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang ke-6. Saya mulai dari judulnya. Judulnya berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat 2, 1, 2, 3. Kamu harus jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, 4. Lamanya musim mengirit bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Ayat 6 sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari di dalam kitab Perjanjian Lama, kalau kita mendalaminya, membacanya dari Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, di sana kita akan mendapatkan 2 tema yang penting. Tema yang pertama, apabila umat yang percaya kepada Tuhan itu taat, maka dia akan mendapat berkat. Kalau taat, kalau betul-betul percaya kepada Tuhan, pasti dapat berkat. Sebaliknya, kalau tidak taat, kalau tidak percaya, apalagi membelakangi Tuhan, menyembah berhala, maka yang akan didapatkan adalah kutuk. Itu sebabnya, saudara, coba
yang bawa Alkitab yang konvensional, yang seperti ini, coba Bapak Saudara lihat, di sebelah sini pasti ada berkat, di sebelahnya ada kutub. Ya, jadi siapa yang percaya, siapa yang taat akan diberkati oleh Tuhan. Itu jelas, nyata sekali. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak taat akan dikutuk oleh Tuhan. Itu jelas sekali, saudara. Nah, di dalam bagian ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana mendapat berkat. Bagaimana mendapat berkat? Itu pertanyaan utamanya, saudara. Langsung saja pertanyaan utamanya, bagaimana caranya agar kita mendapat berkat? Menurut teks Imamat pasal 26 ayat 6. Yang pertama adalah menjauhkan berhala. Menjauhkan berhala, saudara. Di dalam ayat 1 dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya. Saya yakin dan percaya di dunia yang sudah serba canggih, yang sudah modern ini, ya, di mana-mana sampai kita di Tanah Hulu juga sudah menikmati teknologi, ya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya HP. Betul. Rata-rata sampai anak kecil pun punya HP, saudara. Saya rasa tidak ada lagi orang yang terlibat dalam penyembahan berhala. Ada amin? Wah, ini kok ragu-ragu amin nih. Ini sedikit aja. Atau masih ada kok? Masih. Bagus, saudara. Kunci untuk kita mendapatkan berkat, untuk kita mendapatkan kesuksesan, yang pertama adalah menjauhkan berhala. Firman Tuhan jelas mengatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Ya. Bapak saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah yang telah dipercayakan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, apabila melihat, mendengar, mendapat informasi masih ada orang yang masih melakukan penyembahan berhala, aduh, sedih rasanya, ya. Sedih hatiku bila sini. Aduh, kayak bagaimana ya? Kok bisa ya? Saya sudah mengajarkan berulang-ulang, ya. Berapa kali sudah dijelaskan, disampaikan, jangan menyembah berhala, saudara. Firman Tuhan itu bukan dari saya. Dan kalau apalagi dalam bentuk yang sengaja mengumpulkan orang banyak, mempengaruhi orang-orang untuk kembali kepada hal-hal yang lama, hal-hal yang tidak baik, saudara. Ya kalau mau lanjut ya silakan. Tetapi saudara, ingat, Tuhan sudah menjadikan dalam kebenaran firman-Nya. Bagi siapa yang taat diberkati. Bagi siapa yang tidak taat, suatu saat Tuhan akan menjewer. Ya, mungkin sentuh sedikit di telinganya. Kamu sih tidak mau dengar. Aduh, tapi karena bandel ya, disentuh sedikit. Tuhan jewer kupingnya lagi. Merah sedikit kan? Belum juga bertobat. Ya, lama-lama Tuhan ajar dengan yang lebih berat lagi, saudara. Sangat sedih. Kalau ada di antara kita yang sakit, saudara, pergi ke rumah sakit. Puskesmas terbuka lebar. Rumah sakit kota bangun ada. Dokter ada. Tuhan sudah tempatkan dokter, tenaga perawat, obat-obatan yang ada di sana untuk supaya kalau kita sakit, Tuhan izinkan itu untuk membawa kesembuhan. Loh kok pendeta, kenapa tidak boleh ke dukun? Karena di sana ada setan, di sana ada iblis. Itu dilarang oleh firman Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, di situ permasalahannya. Tapi ini kan budaya tidak ada kaitan dengan agama. Dengarkan ini, Bapak Saudara. Argumentasinya begini. Ini budaya.
Jangan lupa kita hidup di negara Republik Indonesia yang punya hukum positif. Ya, hukum-hukum itu mengatur. Salah satunya adalah setiap kebudayaan itu harus sinergi dengan hukum positif. Misalnya, kenapa judi dilarang? Karena itu bertentangan dengan hukum. Mengapa budaya-budaya yang tidak sesuai dengan hukum itu dilarang? Karena itu bertentangan dengan hukum. Jadi walaupun budaya, minta maaf, walaupun budaya, tetapi kalau itu bertentangan dengan hukum-hukum positif, apalagi secara hukum agama, maka kita wajib mengikutinya. Tapi saya ini, limas ini, oh iya, siapa yang menggajimu? Negara kan? Ya, harus tunduk. Saudara, Bapak saudara, tolonglah, please lah. Bukan saya yang marah, tetapi firman Tuhan. Nah, kemudian, saudara, bagaimana kita mau menjelaskan Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga? Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak orang Kristen? Oh iya. Apa yang menjadi dasarnya? Alkitab. Bagaimana Bapak mau menjelaskan Keluaran 20 ayat 3? Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagaimana kita mau menjelaskan ayat ini? Kalau kita orang Kristen, kalau kita orang percaya, pegangan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah Alkitab. Ya, sementara di sisi yang lain ada budaya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kira-kira ya? Mengharmonisasikan. Siapa yang mengalah, siapa yang tunduk. Bagaimana, saudara? Kira-kira bagaimana itu ya? Ya, budaya ada di atas, Alkitab ada di bawah, atau bagaimana? Saya ingin tanya kepada Bapak saudara. Alkitab ada di atas atau Alkitab ada di bawah? Di atas. Alkitab ada di atas, karena Alkitab itu firman Allah. Jelas itu, saudara. Semua agama-agama mengklaim bahwa yang namanya nilai agama itu nilainya luhur, tinggi, jauh daripada adat istiadat, kebudayaan, dan segala macam. Jadi sikap kita, kalau ditanya, Pak Pendeta, kalau begitu sikap kita sebagai orang percaya terhadap budaya adalah seperti apa? Dengarkan ini. Sikap kita orang percaya terhadap budaya adalah kita harus selektif. Nyaman juga selektif. Selektif artinya itu kita pintar memilih, saring. Budaya-budaya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita pelihara, kita lestarikan, kita kembangkan itu. Tapi budaya-budaya yang bertentangan dengan keagamaan, dengan nilai agama, saudara, kita maaf, kita harus gugurkan itu. Jelas? Itu selektif namanya, selektif. Jadi pilih. Bukan berarti kita semua menentang budaya, tidak, saudara, tidak. Tetapi kita harus pilih. Yang mana yang tidak bertentangan kita pelihara. Itu sebabnya ada tari gantar di sini, betul? Gantar kan? Mengapa itu dipresentasikan di gereja? Karena itu positif. Setuju? Nah, kenapa belian tidak boleh, Pak Gembala? Karena ada unsur memanggil, ada memanggil setannya. Saya ingin tanya kepada orang tua atau masyarakat yang ada di sini, ada nggak unsur memanggil arwah? Ada ya? Yos pernah menyaksikan belian kan? Pernah ya? Ada memanggil setannya? Ada ya? Bagaimana kata-katanya? Kempalannya bisa ajarkan sedikit. Kita mau kursus dulu nih. Nah, di situ jadi letaknya, saudara. Di situ letaknya, saudara. Kalau penyembahan, kalau misalnya mengadakan belian hanya untuk budaya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak mengadakan belian tanpa ada penyembahan berhala? Akan susah kan? Sudah, susah. Jadi di situ, sudah. Di situ. Kalau ingin berdiskusi, mari sekali lagi berdiskusi. Ya. Sebab dinding bertelinga, batu dapat berbicara. Itu ungkapan bahasa.
Nah, kalau kita ingin berdiskusi, mari diskusi. Saya siap berdiskusi, ya, siap berdiskusi. Saya sudah membuka ruang setiap hari Minggu, ada PA di sini, ya, betul ya. Macam-macam pertanyaan kan yang ditanyakan ya. Ya, asal jangan tentang sawit. Tentang sawit bertanya sama Pak Purba itu. Beliau. Berdiskusi tentang agama silakan. Pak Gembala, saya tidak setuju dengan khotbah kayak gitu. Nah, oke. Pak Gembala, apa yang Bapak sampaikan itu salah. Nah, yang benar bagaimana? Tolong sampaikan. Tapi harus dengan buktinya. Ya, tidak boleh sembarang. Oh, apa yang Bapak sampaikan tidak benar. Salah itu Pak Gembala. Lantas saya mau tanya balik, yang benarnya bagaimana? Coba tunjukkan dari Alkitab. Mari kita duduk. Ya. Kalau tidak bisa menjelaskan dari sini, ya sebaiknya sepi ya. Ya sebaiknya diam ya. Yang pertama, rahasia mendapat berkat, menjauhkan berhala. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Jangan ada padamu hal lain di hadapan. Bapak saudara, tolonglah. Sekali lagi ini sudah tahun 2020. Kalau kita mau mundur lagi jauh ke belakang, aduh kasihan, tertinggal kita. Ini kita sudah mulai ada progres, ada maju. Ya, kalau mau mundur ke belakang kasihan lagi. Ya. Tapi kalau menunggu, kami nunggu Pak Pendeta Mr. Umar bersama dengan Ibu Dorce Melari, tunggu dipindahkan dari sini, baru kamu, ya, tidak apa-apa juga. Tunggu kami pergi dari sini, tidak apa-apa. Ya, silakan nanti laksanakan. Ya, karena takut dengan kami selama kami ada di sini, ya, apa-apa juga. Tapi kalau nunggu kami pergi dari sini, ya, terserah. Tapi yang jelas firman Tuhan sudah menjelaskannya, saudara. Kalau kita taat, kita diberkati oleh Tuhan, dipimpin disana oleh Tuhan. Kalau kita tidak taat, pasti ada disiplin dari Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghormati hari Sabat. Dalam ayat yang kedua dikatakan begini, kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Bapak saudara, sekali lagi tolonglah, kalau ada ibadah, mari kita menghormati. Kalau Bapak saudara tidak senang misalnya dengan kami, janganlah mengganggu atau membawa orang lain untuk tidak beribadah. Ya, tolonglah itu. Kalau ada ibadah, ada diputar toa dan segala macam, ya, janganlah juga setel musik. Marilah kita belajar untuk menghormati satu dengan yang lain. Saudara, dalam pelajaran SMP ada namanya pelajaran tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya kita tidak enak, kita melakukan ini, kita memikirkan ini. Saya sudah di dalam pengumuman sudah menyampaikan dengan kata-kata, dengan hormat, Bapak Saudara, tolonglah berikanlah paling tidak 1 jam atau 1,5 jam untuk kami beribadah. Saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka malah menghormati. Tapi saya sedih kalau ada justru orang Kristen yang menghamba ibadah kita, sangat disayangkan. Jadi tolonglah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau memang tidak ada niat mau beribadah, ya, tidak ada kemauan untuk beribadah, ya sudah, untuk diri sendiri. Hari ini saya mau mengambil keputusan libur, tidak mau beribadah, ya silakan, itu hak saudara. Tetapi janganlah mengganggu orang lain, jangan mempengaruhi orang lain. Ada amin? Ada amin, saudara. Ini penting. Pentingnya, mari kita hidup untuk berpegang rasa satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan, kamu harus memelihara hari Sabat. Terkait dengan bahwa ini adalah gereja, saya tidak tahu apakah orang tersebut baru pertama kali datang ke tempat ini. Kemarin ada 2 orang datang ke sini. Saya sama Om Sudino lagi perbaiki mesin lampu. Yang tangan penuh dengan oli, buka baju penuh, apalagi Om Sudino. Saya lihat ada 2 orang berhenti di sini. Ya, di motornya ada beberapa deterjen. Ya, saya tidak tahu apa isi muatan deterjen itu. Nah, rupanya satu deterjen bocor.
Jadi dia lagi lihat-lihat, dia baca di depan itu. Oh mungkin dia baru tahu kalau ini gereja. Dia cari-cari ada orang. Nah dia lihat kami berdua lagi membereskan mesin lampu. Dia bilang permisi. Ya, ibu kepala yang muncul duluan. Ibu bisa pinjam deterjen? Ibu kepala tanya, untuk apa? Itu tempat tua kami bocor, saya mau ganti. Ibu kepala, dia lihat ke saya, ya saya juga ya jengkel, tapi ya berusaha menahan kan. Saya kode aja tadi. Pergi ibu gembala ke dalam. Ini Mak, mungkin dia baru sadar kalau yang dia minta gereja ini adalah ibu pendeta dan yang di depan dia adalah bapak pendeta gitu. Dia bilang, aduh minta maaf ya, nanti saya kembalikan gerejanya. Beliau langsung bilang, tidak usah Pak, tidak usah kembalikan gereja, bawa aja pulang. Ya, Bapak dan Saudara yang terkasih, mungkin dia agak terlambat menyadari dan mengetahui. Tetapi yang paling penting adalah paling tidak ada menghormatinya. Ya. Kita kembali kepada poin yang kedua di sini, menghormati hari Sabat. Marilah kita menghormati hari Sabat, Saudara. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita harus menghormati hari Sabat, menguduskannya, ya, menghormatinya. Jadi kalau ada kesempatan, mari kita beribadah, mari kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Mari kita bersungguh-sungguh menyembah Dia. Kita lihat dampaknya di sini, Saudara. Apa yang terjadi kalau kita melakukan kedua hal di atas? Ada janji, ada berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama dalam ayat 4 di sana ada menuai, ada panen atau harvest. Dalam ayat 4 dikatakan begini. Ayat 3, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon nan di ladangmu akan memberi buahnya. Jadi kita akan panen, Saudara. Itu artinya Tuhan akan memberkati hidup kita. Mungkin kita tanam di ladang, Tuhan memberkati hasil tanaman kita. Oleh karena kita takut akan Tuhan, oleh karena kita taat kepada Tuhan, oleh karena kita tahu menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Ada amin, Saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang selanjutnya ada berkat yang berkelanjutan. Saya tulis continuous blessing. Apa maksudnya? Di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, lamanya musim mengirit bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ya, jadi musim mengirit, memetik buah anggur sampai dengan masa menabur. Itu artinya terus menerus berkatnya, berkelanjutan, Saudara. Yakinilah, kalau kita betul-betul percaya Tuhan, kalau kita betul-betul menghormati Tuhan, kalau kita betul-betul taat kepada Dia, akan ada berkat yang berkelanjutan. Ada amin. Itu berkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kedamaian. Di dalam ayat yang ke-6a dikatakan begini, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, ketika kita tidur, kita akan tidur dengan tenang, dengan damai. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat kepada keluarga kami. Kita bisa tidur dengan tenang, dengan aman, dengan damai, Saudara. Kemudian yang selanjutnya dikatakan akan ada keamanan atau security. Tuhan menjanjikan, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Haleluya, Saudara. Luar biasa janji pertolongan penyertaan yang daripada Tuhan. Saudara, karena itu mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terkait dengan penyembahan berhala itu masalah serius, Saudara.
Sikap kita sebagai orang percaya adalah seperti tadi yang saya jelaskan, harus selektif, pilih mana budaya yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Yang tidak kita tinggalkan, yang sesuai dengan firman Tuhan kita terus pelihara. Bapak saudara, bangsa Israel dulu mereka adalah bangsa yang penuh dengan mental budak karena mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Kemudian mereka dibentuk oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian mereka menjadi bangsa yang hebat. Sampai sekarang ini mereka diberkati oleh luar biasa. Diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Mereka mulai menerapkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya juga apabila kita semua melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan memperoleh berkat yang sama. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami memperoleh berkat, di mana salah satunya adalah kami harus menjauhkan berhala, dan yang kedua kami harus menghormati Tuhan, menghormati Sabat. Maka kami akan memperoleh berkat-berkat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya Tuhan terus beserta, Tuhan terus memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan selanjutnya kepada yang lebih berbicara. You